Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi statistika part 7, yaitu tentang modus data berkelompok. Nah, pada data berkelompok ini pengertian modus sama dengan data tunggal. Modus sendiri adalah data yang paling sering muncul atau yang terbanyak dalam jumlah frekuensi. Pada data berkelompok, besar modus tergantung dari letak kelas ya, dan nilai frekuensi yang dimiliki oleh setiap kelas tersebut. Jadi kalau seandainya kelas pada data berkelompok memiliki frekuensi paling banyak, disitulah letak kelas modusnya. Nah, kemudian besar modus data berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu untuk menentukan modus data berkelompok adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2, kita kalikan dengan banyaknya I, di mana masing-masing keterangannya adalah sebagai berikut. TB disebut dengan tepi bawah, BB sendiri adalah batas bawah. Nah, di mana TB atau tepi bawah yang saya beri keterangan di sini dapat ditentukan dengan cara BB dikurang 0,5. Sedangkan BB sendiri atau batas bawah angka yang paling kiri dari kelas dari sebuah data kelompok. Kemudian untuk I, banyaknya data pada kelas data berkelompok. Nah, sekarang dengan F modus sendiri adalah frekuensi terbanyak pada data. Nah, frekuensi modus ini digunakan untuk mencari nilai D1 dan D2, di mana D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi bagian yang atas atau di sebelah atas modus persis. Kemudian D2, frekuensi modus kita kurangi dengan frekuensi bawah. Contoh soal 1. Diketahui data dari berat badan siswa SMP adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah tabel dengan kolom pertama tertulis berat dengan satuan kilogram dan kolom kedua tertuliskan dengan kata frekuensi. Artinya, pada kolom pertama terdapat interval berat badan 31 sampai 35 kg dengan frekuensi 6, ada 6 siswa dan 8 siswa memiliki selang interval berat badannya berada di antara 36 sampai 40 kg hingga terbawah ada 3 siswa yang memiliki berat badan terletak di antara 56 sampai 60 kg. Nah, untuk soalnya sendiri, tentukan besar modus pada data-data di samping atau data-data tersebut. Dalam hal ini, untuk mencari modus, lihat data paling banyak atau dilihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar ada di angka 12. Kita berpatokan pada kelas yang terletak di antara 41 sampai 45 kg karena frekuensinya adalah 12. Dari 41 sampai 45 kg kita ketahui bahwa batas bawah angka yang sebelah kiri pada interval yaitu 41, batas atas yaitu 45, dengan TB sendiri atau tepi bawah BB kita kurangi dengan 0,5. Kemudian masukkan BB-nya sebesar 41 dikurang oleh 0,5 diperoleh 40,5. Nah, frekuensi modusnya adalah angka 12. Angka 12 di sini digunakan untuk mencari nilai D1 dan D2, di mana D1 sendiri frekuensi modus kita kurangi frekuensi yang atas. Nah, diperoleh angka frekuensi modus nilainya adalah 12 dikurangi oleh frekuensi yang atas dari 12 yaitu diperoleh 8. Ketika dikurangi dapat angka 4. Kemudian D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi yang bagian bawah, di mana frekuensi modusnya sendiri adalah 12 dikurangi oleh frekuensi bagian yang bawah yaitu 11 sama dengan 1. Dengan nilai I-nya sendiri atau interval dari angka 41 sampai 45 terdapat angka yang tertulis sebagai banyaknya I, yaitu 41, 42, 43, 44, 45. Ingat ya, 41-nya dihitung. Ternyata ada 5 angka, maka nilai I-nya adalah 5. Nah, kalau sudah diperoleh data-data tersebut, maka untuk mencari modus lebih mudah. Kita masukkan datanya TB ditambah oleh D1 dibagi D1 tambah D2, kita kalikan dengan I. TB nya sendiri sudah ada sebesar 40,5.
ditambah dengan D1-nya sudah ada sebesar 4. 4 ditambah D2-nya adalah 1, dikalikan oleh 5, besar nilai I-nya. Maka besar modusnya sendiri, TB-nya 40,5, ditambah hasil jumlahnya adalah 5 untuk yang bawah, dikalikan dengan 5. 5 bagi 5, 1. Diperoleh 40,5 dijumlahkan dengan angka 4, maka menghasilkan nilai 44,5. Inilah nilai modus pada contoh soal 1. Contoh soal 2. Diketahui histogram data tinggi badan siswa SMP adalah sebagai berikut. Dengan gambar dari 120,5 hingga 145,5 dengan frekuensi masing-masing. Yang ditanya adalah besar modus pada data tersebut adalah berapa. Dari data histogram diperoleh terdapat 5 kotak. Kotak pertama antara 120,5 hingga 125,5 hingga kotak terakhir terletak di antara 140,5 hingga 145,5. Kotak pertama frekuensinya 4, kotak kedua frekuensinya 7, kotak ketiga 12, kotak keempat frekuensinya 9, dan yang terakhir adalah 6. Nah, dari gambar terlihat jelas ya, frekuensi terbesar adalah 12, terletak di kotak ketiga. Kita patokan dari kotak ketiga ini saja, jangan yang lain. Nah, diperoleh angka 12 pada histogram merupakan frekuensi modus atau data paling banyak, yaitu 12. Dari frekuensi modus kita peroleh D1, yaitu selisih frekuensi modus, kita kurangi dengan frekuensi yang sebelum. Nah, dalam hal ini, atau frekuensi yang atas ya. Dalam hal ini kita lihat frekuensi sebelumnya adalah 7. Sehingga diperoleh 12 dikurangi oleh 7, dapat 5. Kemudian yang kedua, cari D2, yaitu selisih frekuensi modus dengan frekuensi bagian bawah atau setelah. Dalam hal ini kita pakai istilah sebelum dan setelah atau sesudah, di mana frekuensi yang atas adalah frekuensi sebelum modus dan frekuensi yang bawah frekuensi sesudah modus. Nah, sesudah modus angka 12 sendiri menunjukkan angka 9 pada frekuensi setelah modus. Kita kurangi 12 dengan 9, nanti diperoleh angka 3. Nah, kemudian untuk I sendiri, kalau diketahui histogram, tinggal dikurang saja 135 dengan 130, maka ada 5 data. Sehingga nanti akan diperoleh TB atau disebut dengan tepi bawah pada histogram yang disebut dengan titik dari awal garis atau kotak di sini merupakan sudah TB-nya. Karena kotak ketiga dibatasi oleh 130,5 sampai 135,5, maka yang sebelah kiri disebut dengan TB atau tepi bawah. Sedangkan yang kanan disebut dengan TA atau tepi atas. TB-nya diperoleh 130,5. Maka untuk mencari modus setelah mendapatkan data-datanya, TB ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2, kita kalikan dengan I. Ketika dimasukkan besar modusnya, maka besar TB-nya cukup masukkan 130,5 ditambah D1-nya adalah 5 dibagi 5 tambah 3 dikalikan dengan I, yaitu 5. Maka besar modusnya sama dengan 130,5 ditambah 5/8 dikalikan oleh 5. Nanti cukup di jumlah antara 130,5 dengan hasil perkalian 5/8 dengan 5. 5 kali 5 25. 25/8 saya tuliskan dulu di sini. Nah, ketika dihitung 130,5 ditambah dengan 25 dibagi 8 jika menggunakan pecahan dapat 31/8. Atau dijadikan desimal 3,125. Ketika dijumlah, maka diperoleh 133,625. Inilah hasil dari modus contoh soal 2. Contoh soal 3. Diketahui data sebagai berikut.
yaitu terdapat kelas pertama dari angka 2 sampai 4 frekuensinya 2, 5 sampai 7 frekuensinya adalah A, 8 sampai 10 frekuensinya 11, hingga 14 sampai 16 frekuensinya 1. Jika besar modus pada data adalah 8,75, maka besar nilai dari 2A tambah 3 adalah berapa? Nah, dalam hal ini kita balik, modusnya diketahui, tapi salah satu frekuensinya tidak diketahui sama sekali. Nah, diketahui modus 8,75. Dari 8,75 ini terletak di mana? Tidak mungkin 8,75 terletak di antara 2 sampai 4. Yang memungkinkan adalah 8,75 terletak di antara 8 sampai 10 ya. Maka kita bintangkan di sini. Ini adalah letak modus. 8,75 terletak di 8 sampai 10 sehingga frekuensinya adalah 11. Maka diperoleh frekuensi modus sama dengan 11. Nah, dari data frekuensi modus kita dapat peroleh D1. Nilai D1 sendiri sama dengan frekuensi modus, kita kurangi frekuensi yang sebelum atau frekuensi yang atas. Dalam hal ini frekuensi atas karena terbuat dari data tabel ya. Modusnya sendiri sudah ada, frekuensinya sebesar 11, tetapi frekuensi yang atasnya adalah A. Kita diamkan saja. Kemudian D2-nya sendiri selisih frekuensi modus dengan frekuensi bagian bawah atau yang setelah dari frekuensi modus, yaitu 11 dikurang bagian bawah ada angka 4. 11 kurang 4 diperoleh angka 7. Dengan nilai intervalnya dari angka 8 sampai 10 terhitung dimulai dari 8, 9, dan 10, maka nilai intervalnya adalah 3 atau nilai I-nya adalah 3. Karena modus sudah diperoleh sebesar TB ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2, kita kalikan dengan I. TB-nya kita cari dulu. Batas bawahnya 8, maka TB-nya sendiri kita kurangi 8 dengan 0,5. Nanti diperoleh 7,5. Modusnya sudah ada, yaitu sebesar 8,75. Sama dengan TB-nya sudah ada sebesar 7,5 ditambah D1-nya adalah 11 dikurang A, lalu 11 dikurang A ditambah D2-nya adalah 7. Kita kalikan dengan I sebesar 3. 7,5 kita pindah ruaskan ke kiri. Menjadi 8,75 kita kurangi 7,5 sama dengan 3 kali 11 adalah 33 dikurang 3 kali A adalah 3A. Kita bagi dengan 11 ditambah 7 dapat 18, kita kurangi A. Nah, 8,75 dikurang dengan 7,5 nanti dapat 1,25 sama dengan 33 dikurang 3A, kita bagi dengan 18 dikurang A. Nah, kita tahu bahwa 1,25 di sini adalah 125 per 100 ya, sama dengan 33 dikurang 3A, kita bagi dengan 18 dikurang oleh nilai A itu sendiri. Nah, jika sudah, kita tuliskan kembali, yaitu 125 per 100 sama dengan 33 dikurang 3A dibagi oleh 18 dikurang oleh A. Nah, sekarang sebelah kiri 125 per 100 kita sederhanakan, sama-sama bagi 25 ya. Dibagi 25 dapat 5 dibagi oleh 4 sama dengan 33 dikurang 3A dibagi oleh 18 dikurang oleh A. Ketika dikali silang, maka diperoleh 5 dikali 18 dikurang 5A, dikurang oleh A, sama dengan kita kali silang 4 dengan 33 dikurang 3A. Nah, 5 kali 18 adalah 90 dikurang 5 kali A adalah 5A. 4 kali 33 adalah 132 dikurang 12A. Minus 12 kita pindah ruas ke kiri. Jadi positif 12A dikurang 5A sama dengan 132 dikurang 90. Hasil ini adalah 42. 12 kurang 5 adalah 7A sama dengan 42. Nilai A-nya 42 dibagi dengan 7 diperoleh 6. Nah, sekarang yang ditanya nilai dari 2A ditambah 3.
Setelah mendapatkan nilai A sebesar 6, kita masukkan ke bentuk 2A tambah 3. Nilai A-nya kita ganti dengan 6. Jadi 2 kali 6 ditambah oleh 3 sama dengan 12 ditambah dengan 3. Diperoleh hasilnya 15. Inilah jawaban contoh soal nomor 3. Contoh soal 4. Diketahui data sebagai berikut. Terdapat 5 buah kelas pada data yaitu 30 sampai 34 dengan frekuensi 2, 35 sampai 39 dengan frekuensi 4, kemudian 40 sampai 44 dengan frekuensi 8. Nah, ada frekuensi 45 sampai 49 yaitu sebesar M, dan terakhir 50 sampai 54 dengan frekuensi 6. Jika besar modusnya adalah 46,5, maka besar nilai M yang memenuhinya adalah berapa? Nah, sekarang patokan modus yang diberikan. Diketahui nilai modusnya yaitu sebesar 46,5. Dari angka 46,5, maka terletak di antara 45 sampai 49 dengan frekuensi M. Sudah saya beri bintang, walaupun belum diberikan bintang, kita harus tahu bahwa 46,5 letaknya di mana. Nah, jika sudah, maka diperoleh 45 sebagai batas bawah, yaitu BB, yang kita sebut dengan batas bawah sebesar 45, dan frekuensi modusnya sebesar M, sehingga TB-nya sendiri BB dikurang 0,5. Ketika diganti BB-nya 45 dikurangi oleh 0,5 dapat 44,5. Kemudian nanti akan diperoleh interval banyaknya angka antara 45 sampai 49. Ketika dihitung 45, 46, 47, 48 dan 49 ada 5 angka atau 5 data. Setelah mendapatkan nilai I, nanti akan diperoleh informasi D1 dan D2, yaitu selisih frekuensi modus. Kita kurangi dengan frekuensi bagian atas. Untuk yang D2 frekuensi modus dikurangi oleh frekuensi bagian bawah, sehingga diperoleh frekuensi modusnya adalah M dikurangi frekuensi bagian atas adalah 8. Lalu yang kedua M dikurangi yang bawah adalah 6. Ketika dimasukkan ke rumus modus, maka TB ditambah D1 dibagi oleh D1 tambah D2 dikalikan dengan I. Maka modusnya kita ganti sebesar 46,5 sama dengan TB-nya diganti sebesar 44,5 ditambah oleh D1 adalah M dikurang 8 dibagi M dikurang 8 ditambah M dikurang 6 dikali nilai I-nya adalah 5. Nah, setelah mendapatkan bentuk ini, kita pindah ruaskan. 46,5 dikurang 44,5 sama dengan M-8 kita kalikan 5. M dikali 5 adalah 5M. Dikurang 8 kali 5 adalah 40. Lalu yang bawah M tambah M adalah 2M. Min 8 minus 6 adalah minus 14. Nah, kalau sudah, sekarang kita kurangi 46,5 dengan 44,5. Nanti diperoleh angka 2 sama dengan 5M dikurang 40 dibagi oleh 2M dikurang 14. Kemudian dikali silang menjadi 2 dikali 2M dikurang 14 sama dengan 5M dikurang 40. 2 kali 2M adalah 4M. Nah, ketika langsung pindah ruas 5M-nya ke kiri menjadi minus 5M sama dengan minus 40 tetap. 2 kali min 14 adalah min 28. Langsung pindah ruas plus 28. Diperoleh minus 12. Hasil jumlah min 40 dan 28. Ketika dikurang 4M dikurang 5M diperoleh min 1M sama dengan min 12. Maka nilai M-nya sendiri adalah min 12 dibagi dengan min 1. Maka nilai yang dihasilkan untuk contoh soal 4, nilai M-nya adalah 12.